nama saya Lisa Taraswan. Hari ini saya mau berdongeng cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Mari kita mulai. Batu menangis. Pada zaman dahulu di daerah Kalimantan Barat, ada seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Dani. Ayah Dani sudah meninggal sejak Dani masih kecil. Dani mempunyai wajah yang cantik, kulitnya halus, dan rambutnya panjang. Tapi Dani mempunyai sifat yang buruk seperti pemalas dan sangat manja. Setiap permintaannya harus dituruti tanpa mempedulikan ibunya. Ibu Dani bekerja di ladang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Karena Ibu Dani bekerja di ladang setiap hari, kulitnya Ibu Dani menjadi kusam dan berat badannya menyusut. Dani tidak pernah membantu ibunya. Setiap hari, Dani hanya berdandan dan tidak mau keluar rumah karena takut kalau kulitnya menjadi kusam seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Dani meminta tolong Dani untuk memasak. Ibu Dani bertanya kepada Dani, "Dani, bolehkah kamu membantu ibu untuk memasak hari ini? Karena hari ini ibu bekerja di ladang sampai sore hari. Dan jika kalau kamu sudah selesai masak, bolehkah kamu mengantarkan makanannya untuk ibu?" Dani terkejut dan berkata, "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, rambut aku menjadi bau. Dan juga kalau aku ke ladang, kulit aku menjadi kusam seperti ibu." Ibu Dani hanya mengeleng kepala dengan perasaan sedih dan berdoa, "Ya Tuhan, bolehkah kamu mengubahkan sifat buruk dan sifat malas anakku?" Setelah sore hari, ketika Ibu Dani sudah pulang dari ladang, Ibu Dani terkejut karena tidak ada makanan. Dani yang melihat ibunya sudah pulang dari ladang sangat marah dan berkata, "Bu, ibu lama sekali pulangnya. Aku lapar." Ibu Dani berkata, "Dani, ibu tadi sudah memintamu untuk masak hari ini." Dani berkata, "Sudah ku bilang aku tidak mau." Keesokan harinya, Ibu Dani mengajak Dani ke pasar untuk menjual hasil panen dari ladangnya. Dani tidak mau karena alasannya di pasar kotor dan becek. Akhirnya, Ibu Dani ke pasar sendirian dengan membawa hasil panennya. Sorenya, Ibu Dani membawa uang dari hasil panennya. Dani yang melihat ibunya sedang memegang uang, kemudian mendekati ibunya dan berkata, "Bu, bedak Dani sudah habis. Tolong belikan yang baru ya, Bu." Ibu Dani berkata, "Baiklah Dani, besok ibu akan belikan yang baru. Tapi kamu juga harus ikut dengan ibu agar ibu tidak salah beli." Akhirnya, Dani dengan terpaksa ikut dengan ibunya. Tiba-tiba, Dani berbisik kepada ibunya dan berkata, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Nanti ibu jalannya belakangku saja." Ibu Dani bertanya kepada Dani, "Kenapa Dani?" Dani berkata, "Pokoknya nanti ibu jalannya di belakangku." Dani bersikap begitu karena malu dengan ibunya yang
berkulit kusam, kotor, dan jelek. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang pemuda yang tidak dikenal mendekati dan bertanya kepada Dani, "Hai gadis cantik, kamu mau kemana?" Dani berkata, "Aku mau ke pasar." Pemuda itu bertanya lagi pada Dani, "Apakah yang berjalan di belakangmu itu ada ibumu?" Dani berkata, "Oh bukan, itu ada pembantuku. Mana mungkin ibuku kotor dan jelek. Ih, amit-amit." Betapa sedih hati ibu Dani mendengarkan Dani berkata seperti itu. Ibu Dani tidak bisa menahan lagi untuk menangis. Kemudian ibu Dani menangis dan berdoa, "Ya Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi dengan sikap anakku. Tolonglah saya Tuhan untuk menghukumnya agar dia menjadi jerah." Setelah ibu Dani berdoa, tiba-tiba Dani berteriak dan berkata, "Bu, tolong aku, ada apa dengan kakiku? Kaki aku tidak bisa digerakkan lagi." Sedikit demi sedikit Dani menjadi batu. Ibu Dani menangis dan berkata, "Maafkan ibu, nak. Ini karena semua perlakuanmu terhadap ibu." Dani merintih kesakitan dan berkata, "Bu, tolong aku. Sakit, Bu. Ampuni Dani, Bu." Namun sayangnya itu tidak bisa kembali. Dani tetap menjadi batu. Dani menerima hukuman karena sudah bersikap durhaka kepada ibunya yang sudah menyayangi, merawat, dan menjaga hingga Dani besar. Batu itu akhirnya disandarkan di tebing oleh penduduk kampung itu. Dan batu itu dinamakan batu menangis. Moral ceritanya adalah 1. Kita harus sayangi dan menghargai orang tua kita. Karena kesuksesan di dalam hidup kita itu dari doa orang tua kita. 2. Janganlah malas dan janganlah bersikap sombong. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan Tara berdongeng. Semoga kalian suka ya. Sampai berjumpa kembali.